Terbukalah mereka. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Namun, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu, sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Namun, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun, mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Kisah di dalam Lukas 24 ayat 13-35 adalah sebuah kisah yang mempesona tentang ketika Yesus menampakkan dirinya kepada 2 muridnya yang sedang dalam perjalanan menuju Emmaus. Pada awalnya, mereka tidak menyadari bahwa orang yang sedang berbicara dengan mereka adalah Yesus sendiri. Namun, ketika Yesus memecahkan roti di hadapan mereka, maka mata mereka terbuka dan mereka menyadari siapa sebenarnya yang sedang berbicara dengan mereka. Tema terbukalah mereka dalam kisah ini mengajarkan kepada kita
bahwa terkadang kita juga butuh pengalaman yang sama seperti dua murid ini agar kita bisa menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita juga seperti dua murid ini. Kita merasa bahwa Tuhan tidak hadir dalam hidup kita dan kita merasa bahwa kita sedang hidup dalam kebingungan dan ketidakpastian. Namun, kisah ini mengajarkan bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, meskipun kadang-kadang kita tidak merasakan kehadirannya. Kita hanya butuh membuka mata dan hati kita untuk bisa melihat kehadirannya dalam segala hal, berjalan tepat di samping kita. Ketika dua murid itu memecahkan roti bersama Yesus, mereka menyadari bahwa Yesus yang sudah mati telah bangkit dan masih hidup, dan mereka pun menjadi sangat bersyukur. Pesan dalam kisah ini adalah bahwa ketika kita merasa sedang kebingungan, gelap, dan kehilangan harapan, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita harus terus mencarinya dengan hati yang tulus dan rendah hati dan membuka diri kita untuk membiarkan Dia memimpin hidup kita. Ketika kita merasa terbuka terhadap kehadirannya, maka kita akan menemukan kebahagiaan dan keselamatan sejati. Kisah ini juga mengajarkan bahwa pengalaman kita bersama Tuhan harus menjadi sesuatu yang diabadikan dalam hidup kita. Seperti dua murid ini, kita juga harus menceritakan kisah kita tentang bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kita dan membuat perbedaan dalam hidup kita. Kita harus membawa kabar baik tentang Yesus Kristus kepada orang lain, sehingga mereka juga bisa menyadari kehadirannya dalam hidup mereka. Kesimpulannya, kisah di dalam Lukas 24 ayat 13-35 adalah kisah yang mengajarkan kepada kita untuk terus mencari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bahkan ketika kita merasa kebingungan atau kehilangan harapan, ketika kita terbuka terhadap kehadirannya, maka Ia akan memberikan kebahagiaan dan keselamatan sejati kepada kita. Oleh karena itu, kita harus membiarkan pengalaman kita bersama Tuhan mengubah hidup kita dan membawa kabar baik tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Diskusikan. 1. Apa yang bisa kita pelajari dari sikap dan reaksi dua murid yang sedang dalam perjalanan menuju Emmaus ketika mereka menyadari kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka? 2. Bagaimana kita bisa membuka diri untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, terutama ketika kita sedang menghadapi cobaan atau tantangan yang sulit? 3. Apa yang bisa kita lakukan untuk membagikan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada orang lain, seperti yang dilakukan oleh dua murid tersebut setelah mereka bertemu dengan Yesus?